Mungkin laki-laki itu nggak sering nangis karena kita punya stereotip orang yang nangis. Laki-laki yang nangis itu lemah. Oke. Padahal kan iya. Iya karena apa? Kita makhluk Allah gitu kan. Betul. Makhluk Allah, kita lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman dengerin ini. Buat audiens kita yang lagi di kosan sendirian makan Indomie, Atau mungkin yang lagi di kafe sendirian, sendirian. ya, yang Ya lagi nyetrika ampun. mungkin ya kan, Lagi sambil nyetrika. nyetrika. Yang lagi nyapu-nyapu ngepel-ngepel kosan. Betul, yang lagi di motor, Yang lagi di pakai motor. headset ternyata, hati-hati ya. Iya, awas diklakson dari kiri. Ya, atau lagi di mobil, di kereta, dimanapun teman-teman berada. Makasih banget udah nemenin kita balik lagi di sini, gitu. Iya, di teman-teman nih. Di section Amir dan Syahriar. Nah, ya sebenarnya kita nggak tahu ini kita masih merger sama bincang isu atau enggak ya bang. Cuman nggak tahu nanti ke depannya kita lihat kayak gimana. Cuman Apakah kita bikin sendiri? Gitu. betul atau kita tetap di bincang isu. Nah tapi tentunya dengan tadi kita mention nih, kita sapa-sapa teman-teman yang ada di luar yang pasti ngedengerin kita nggak sambil bengang-bengong, Betul. tapi sambil melakukan hal-hal yang lain. Iya. Sebagaimana anak muda pada biasanya Oh, iya. mendengarkan podcast, alangkah baiknya dengan mengerjakan hal lain. Jadi tidak hanya fokus di podcast tapi sambil nyapu-nyapu dengerin podcast. Sambil di motor dengerin podcast. Ya, kita mau ngasih tahu dulu nih kalau misalnya komentar-komentar teman-teman nih di Instagram, di YouTube itu kita bacain. Benar Semuanya. banget. Kita bacain semuanya gitu. Jadi buat Akang Teteh, Mas Mbak, Encang-encing, ya Mbak B gitu ya. Ustadz Ustazah, Masya Allah. Terima kasih atas respon-responnya. Betul sekali. Gitu, kita bawa itu ke brainstorming kita gitu ya. Bahas-bahas, nah bahkan ada yang bakal kita follow up. Benar Bakal kita follow up jadi satu bahasan tersendiri nih. Cuman kalau kita lihat-lihat nih ya, kok Lah kok kenapa nih bang? komentarnya agak lebih banyak cewek-cewek ya. Iya. Padahal kita sebenarnya menunggu kamu. Hey, laki-laki, kamu yang makan Indomie. Iya, kamu yang kopinya sendirian. Ya, yang lagi di motor nih, kita butuh teman-teman buat komentar juga gitu. Karena khawatirnya kita berdua ini kurang apa ya? Kurang mewakili gitu Ya, ya. betul. Dari suara-suara para lelaki di luar sana. Ya, karena kita tuh sebenarnya tadi berdua ini mau jadi safe zone gitu buat teman-teman ngobrolin apapun. Jadi kalau misalnya teman-teman kepikiran sesuatu gitu, ada yang sempet gue baca nih Mir. Gue baca kayak dia bilang, waduh mana relate semua lagi bahasannya. Gitu kata dia. Nah iya, dengan itu berarti tandanya bang. Tanda apa? Tandanya orang-orang yang mengalami hal tersebut bukan cuma lu doang. Oke. Bukan cuma kita doang, tapi ada orang-orang lain di luar sana yang punya pengalaman yang kurang lebih sama, yang dimana nanti bisa kita bareng-bareng nih, kita temani makanya Nah, kita itu dia. kita temani jalan hijrahnya. Kita pengen yang banget butuh jadinya tempat diskusi. denger teman-teman cowok gitu ya, followers cowok gitu, atau teman-teman mau pengen bahas apa kayak kepikiran atau sesuatu terus canggung nih, misalnya awkward banget, gue pengen ngomong sebenarnya punya pendapat nih, cuman canggung nih, nggak boleh deh nge-DM ke temani, boleh gitu, atau lewat mana lagi kira-kira? Kalau misalnya nggak berani ke DM, bisa pakai second account. Iya boleh, terserah dong, pokoknya kita pengen banget denger. Kalau second accountnya nggak bisa juga, Bisa pakai akun temen. pokoknya kita pengen banget nih dapat feedback dari teman-teman gitu tentang cowok-cowok ini, kira-kira ada keresahan apa lagi, ada kebingungan apa lagi gitu. Kita mendorong, Kita men-encourage ya. Ya, Kali aja asik, butuh didorong gitu kan. kalau kali aja mogok. Kali aja mogok. Jadi kita dorong teman-teman yang laki-laki ini bisa bersuara juga nih di akun-akun temani gitu ya. Mau di Instagram, mau di TikTok ataupun mau Iya, di di YouTube TikTok, juga kan. betul. Jadi biar kedepannya kita punya bahasan guys. Tapi kalau kita nggak punya bahasan selesai kita kan. Nanti kalau bahasannya mulai berat atau perlu pembahasan mendalam, nanti dibahas di section yang lain. Gitu, ini bagian kita ngobrol-ngobrol aja. Betul. Ya, nanti baru sama ustazah atau mungkin boleh jadi sama dosen atau sama expertise gitu. Kita jadi umpan Benar. gitu. Jadi section kita ini kita mungkin meskipun tidak secara menyeluruh mewakili isi kepala para lelaki, Betul. cuman ada beberapa part-part yang mungkin isi kepala kita tuh sama kayak laki-laki yang lain. Gitu. Nah, atau mungkin teman-teman yang lain, misalnya teteh-teteh, mbak-mbak yang punya adik lelaki, Betul. nggak ngerti nih cara jalan pikir lelaki gimana, bisa nonton ini terus bisa jadi beradaptasi gimana caranya bisa berhadapan dengan adik-adik laki-lakinya, dengan kakak-kakak laki-lakinya, atau mungkin dengan sepupu laki-lakinya. Jadi kita semua di sini sama-sama belajar
kita bukan istilahnya menggurui atau apa, kita berdiskusi Kita tentunya. bukan lagi ngedukasi memberikan ilmu, bukan ya. Ini kita namanya juga bincang gitu. Kita Bincang. ngobrol. Kita ngobrol. Ya, atau boleh mbak-mbak, mama-mama, kakak-kakak, teteh-teteh sekalian diajak aja. Ada laki-lakinya, Betul, kakak laki atau- ini coba dengerin ini deh Nah, gitu. atau linknya bisa dikirim langsung. Betul. Jangan lupa subscribe juga. Udah gitu like, love, and share. Nah, Iya benar, kan? benar Gitu. banget. Kita umpan-umpan dulu lah. Kita jadi hari ini punya umpan apa nih? Umpan apa? Kita bakal ngebahas yang mainly discussion banget. Oh iya. Jadi banyak, jadi hal-hal yang kemungkinan ke depan bakal kita bahas itu adalah banyak hal-hal yang tabu dibicarakan sama laki-laki. Contohnya hari ini kita bakal ngomongin tentang laki-laki nggak boleh nangis. Mungkin ini terinspirasi sama lagunya Ahmad Dhani. Yang mana tuh? Yang aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis. Nah itu dari kecil. Itu lagu anaknya beda. Nah iya, dari kecil didoktrin tidak boleh menangis. Betul. Padahal bang, kabarnya nih ya, yang aneh baca-baca, Apa tuh? Allah itu di surah An-Najm ayat 43 itu udah bilang, nah ini lupa saya tadi, tolong dikat ya. Annahu huwa adhaka wa abka. Jadi apa Allah bilang di surat An-Najm ayat 43, annahu huwa adhaka wa abka. Jadi Allah itu menjadikanmu, atau bahwasannya Allah lah yang membuat kamu menangis atau tertawa dan tertawa dan menangis. Jadi sebenarnya hakikat Allah itu udah ngasih kita tools Oke. atau sudah kasih kita cara untuk bisa merilis perasaan kita dengan cara apa? Menangis dan tertawa. Yang biasanya tertawa itu kita bahagia dengan hal-hal yang membahagiakan kita gitu ya. Yang buat kita seneng, ketemu keluarga kita seneng, kita bisa mencapai hal-hal yang kita impikan buat seneng. Dan Allah itu udah ngasih toolsnya nih, kalau kita sedih, kalau kita takut, kalau kita khawatir, Allah kasih toolsnya buat apa? Nangis. Abang cukup banyak menemukan sih gitu di obrolan-obrolan tuh, gue nggak bisa nangis orangnya, gue jarang nangis orangnya gitu. Kalau nongkrong di abang ya gimana nih gue teman-teman itu banyak banget sih Mir gitu. Jadi tuh boleh jadi apa ya, ketahan kali ya, ketahan terus kita bingung caranya mengekspresikan kesedihan gitu. Ini sebenarnya perlu ya, nangis itu jadi semacam rilis emosi gitu, jadi semacam rilis emosi. Karena kalau kita nggak rilis emosi, kita nggak melepaskan emosi kita, itu kita bisanya jadinya ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Apalagi nih ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kita balik lagi ke Bahasa istilah ini itu. selalu muncul di podcast kita ya. Selalu muncul. Jadi kalau ekstrim kiri itu dia mudah meledak Oke, gitu. dia mulai Kalau meledak. misalnya Amir sama teman-teman nih pernah lihat viral berita, ada laki-laki sama temennya naik motor gitu ya. Temen ceweknya ya bang. Temen ya? ceweknya Temen- gitu. Kita nggak tahu nih dia statusnya temen apa pokoknya. Kayaknya adik kakak sih. Adik kakak kelihatannya ya. Masya Oke, Allah, husnuzon gitu. sekali kita. Ya. Kemudian ditilang polisi, Ditelang polisi. ya kan? Terus dia marah. Apa yang dia lakukan? Apa tuh bang? Di unboxing motornya karena nggak mau ditilang. Dia marah, dia kesel, motornya dibanting, terus spakbornya dicopot gitu, dicopotin satu-satu, dia meledak, nggak ke kontrol kayak gitu. Nah itu ekstrim kanan tuh, karena dia jadinya nggak bisa nyicil emosi gitu, langsung meledak. Atau ntar dia ada ekstrim kiri, datar terus gitu, nggak berekspresi gitu, nggak pernah nangis, dia kurang excited gitu, kebingungan. Tipikal yang kayak gini tuh bisa jadi bahaya loh, bisa jadi bahaya. Kenapa? Gimana tuh bang? Kok bisa bahaya? Temen abang tuh ada yang IPK-nya bagus banget. Di atas IPK-nya 3, bagus banget, 3, plus gitu. 3,5. 3,5. Terus bukan seseorang yang malas-malasan gitu ya di kelasnya. Kalau dosen ngejelasin segala sesuatu tuh dia nyatet gitu. Dia beraktivitas ngobrol gitu. Tapi begitu dia mentok sama skripsi, bukan mentok. Begitu dia berhadapan dengan skripsi itu kan jadi pertarungan sendiri ya skripsi itu. Dia menghilang. Menghilang tuh gimana bang maksudnya? Nggak bisa dikontak. Nggak bisa dikontak. Nggak bisa kontak sama anak-anak gitu, nggak bisa dikontak kemana gitu. Padahal IPK-nya bagus, anaknya baik gitu, asik buat diajak ngobrol gitu, buat sharing-sharing, gak cerita. Tapi begitu dia ketemu skripsi, kan skripsi kita mulai sibuk masing-masing ya, dia ngilang kabarnya gitu. Dan kalau misalnya kita temuin dia adanya di mana, dia lagi main games. Oh main games, pelampiasannya ke main games. Pelampiasannya jadi main games gitu. Jadi karena kebingungan cara rilis emosi, akhirnya pelarian, menghindari deg-degan gitu, menghindari adrenalin gitu, menghindari komentar kritik dari orang lain karena nggak siap akan hal itu gitu.
Padahal tadi diingetin di surat An-Najm kalau kita tuh Allah lah yang kemudian telah membuat kita tertawa, dan Allah yang telah kemudian membuat kita nangis. Itu jadi suatu perantara kita nyicil emosi ya. Tapi ternyata banyak loh Mir yang masih kesulitan dalam nyicil emosi. Kira-kira menurut Amir gimana caranya supaya kita belajar nangis? Nah, Gitu. mungkin apalagi buat kita yang laki-laki ya. Iya. Kita sudah ditanamkan dari kecil laki-laki nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis segala macam. Padahal yang tadi kita udah bahas, Allah udah ngasih toolsnya nih, Allah udah buat kita tertawa dan buat kita BTW menangis. itu kan tadi kan ayat Quran ya. Tapi kalau misalnya dari daily life kita, misalnya dari contoh-contoh entah nabi atau sahabat, itu ada gak sih kalau menurut Amir? Banyak banget. Nanti kita bahas ya. Oke. Banyak banget di belakang. Orang-orang yang beriman itu hatinya halus, Oke. mudah menangis. Tapi kita bahas nanti. Ntar dulu ya, pelan-pelan ya. Kita step by step ya. Step by step, oke, Step by oke. step ya. Mungkin laki-laki itu nggak sering nangis karena kita punya stereotip orang yang nangis. Laki-laki yang nangis itu lemah. Oke. Padahal kan iya. Iya, karena apa? Kita makhluk Allah gitu kan. Betul. Makhluk Allah, kita lemah. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Heeh. Gitu. Itu karena kita begitu lemah dan butuh pertolongan Dari Allah. dari Allah. Gitu. Nah, kenapa kita mau sok-sokan kita kuat padahal emang sebenarnya kita tuh lemah. Betul. Kita kuat karena Allah yang menguatkan, bukan karena diri kita sendiri, ya enggak? Padahal Allah udah kasih tahu, Allah buat nangis, buat ketawa. Kenapa kita lawan? Oke. Kenapa kita Itu lawan, kita sebenarnya nggak bagian buat dari nangis gitu? Natural diri kita ya. Itu udah natural banget, ya apa. Dan pada akhirnya yang buat laki-laki nangis itu sebenarnya apa? Yang buat it's matter, Oke. yang buat air mata dari laki-laki itu berharga apa? Tentang apa yang ditangisin. Oke. Ya enggak? Iya. Sama kayak halnya di episode-episode lalu, abang bilang untuk apa waktunya dihabiskan, Oke. untuk apa uangnya dihabiskan. Ya. Kalau sesi ini untuk apa air matanya dijatuhkan. Iya sih. Itu penting banget buat laki-laki. Betul. Karena yang buat laki-laki itu berharga, air matanya habis buat apa? Apakah air matanya habis buat menangisi wanita yang belum tentu untuk dirinya, Belum atau tentu air berjodoh gitu ya. betul, atau air matanya ditumpahkan untuk ibunya yang sudah kerja keras untuk hidup si laki-laki ini. Allah Akbar. Apakah air matanya dipakai untuk menangis nggak bisa dapat tiket konser kemana? Aduh. Atau air matanya habis atau dijatuhkan karena orang ini, laki-laki ini nggak bisa berangkatin orang tuanya umroh. Allah. Contohnya itu. Akbar. Jadi it's matter gitu. Nangis itu boleh. Apalagi tadi kita bahas perihal psikologisnya ya. Iya. Kalau kata orang, kalau psikologis emosinya itu nggak di-relief gitu ya bang ya, Iya. nggak dikeluarkan, nggak ngalir dengan baik, bakal jadi bom apa? Bom atom. Bom bukan Bom bom atom. atom, kacang atom. dong atom. Jadi kalau misalnya emosi-emosi yang terus dipendam, akhirnya bakal jadi bom waktu, dan kita nggak tahu itu bom waktu bisa meledak kapan. Iya, betul. Apakah nanti dia meledak di tempat-tempat yang kita nggak pengen? Bisa jadi kita meledakkan ke orang tua kita, atau kita meledakkan ke orang-orang yang tercinta kita kan? Itu meledak dia, kan? ketika ditilang sama polisi. Nah, meledak di tiang, malah unboxing. Iya. Kabarnya itu juga bukan motor dia. Jadi kan? kacau lagi tuh. Kabarnya itu motor si cewek. Oh Iya kan? gitu. Iya. Allah. Nah itu Oke. bahaya jadi. Iya. Harus dicicil jadi Harus beneran. dicicil. Sebenarnya. Oke. Mungkin jadi bisa jadi apa ya? Bisa jadi trial and error nih buat teman-teman. Gimana caranya buat nangis adalah kita start dari mengekspresikan perasaan kita sama ayah sama ibu kita. Gitu. Mungkin di usia kita SMP, usia SMA, pokoknya teman-teman kalau misalnya udah sampai mimpi basah gitu ya, itu menurut abang udah gede lah gitu. Menurut gue udah pada gede gitu, teman-teman udah pada bisa mikir. Bahkan para imam-imam besar tuh sepakat Mir. Ketika laki-laki itu dia masuk akil balik, dia udah mimpi basah, itu nggak ada kewajiban dari orang tuanya untuk menafkahi dia. Oh berarti selama ini kalau setelah balik masih dinafkahi namanya apa bang? Sedekah. Itu udah amal jariah ayah ibu lu buat lu. Lu tuh sebenarnya ketika udah mimpi basah secara syariat Islam udah diwajibkan punya penghasilan sendiri. Harus udah mulai belajar tuh. Udah mulai belajar nyari Aisyah. Betul. Sebelum cari Aisyah. Gitu. Kita harus udah belajar nge-maintain keuangan gitu. Nabung gitu segala rupa, teman-teman nggak boleh gampang boros gitu. Nah makanya ketika mungkin jadinya ketika teman-teman udah mulai masuk, setidaknya itu jadi batas akhir tuh, udah mimpi basah tuh, teman-teman harus udah belajar caranya mengekspresikan rasa sayang
teman-teman sama ayah sama ibu gitu. Terutama sama ayah sih. Mungkin itu banyak banget sebenarnya teman-teman abang yang dia awkward, canggung banget sama ayahnya gitu. Diem-dieman gitu. Jadi mungkin pertama kali bisa dicoba sama teman-teman bilang terima kasih. Jadi kalau misalnya mau cabut keluar rumah nih, lu mau cabut keluar rumah, mau main kayak, lu mau ngapain kayak, lu salim terus bilang makasih. Makasih ya Pak udah dikasih jajan. Udah gitu aja dulu. Sesimpel itu dulu aja. Sesimpel itu. Tapi itu juga udah deg-degan loh. Benar, setuju. Itu tuh lumayan deg-degan loh. Gue pertama kali nyobain bilang terima kasih gitu. Itu belum Pak aku sayang sama papa. Oh, itu udah jauh banget ya. Itu jauh banget, sumpah. Kita harus nyicil dulu kayak Pak, makasih ya udah ngebeliin aku motor gitu. Udah ngebuat aku kayak teman-teman aku yang lain gitu. Aku nggak malu gitu. Teman-teman aku punya motor, teman-temanku punya HP, aku punya HP gitu. Orang tua kita tuh ngupain banget supaya anaknya kayak yang lain bisa bergaul gitu. Jadi kita mulai ngelihat sisi-sisi pengorbanan dari ayah ibu kita gitu. Itu boleh jadi membuat hati kita tadi lembut. Sebagaimana orang beriman itu hatinya lembut gitu. Kalau ke ayah berbarengan dengan ke ayah gitu ya, ke ibu juga gitu. Ke ibu kita sering banget kan selalu disuruh-suruh gitu sama ibu, suruh beliin itu, suruh beliin ini gitu. Terus kita kesel, ngapa sih nyuruh-nyuruh mulu gitu, capek banget rasanya gitu. Tapi ketahuilah teman-teman, ketika suara itu nanti nggak ada, wah itu jadi jerit-jerit tersendiri tuh. Kenapa dulu gue males-malesan ya disuruh sama ibu gue gitu. Karena waktu lu merasa waktu kita semua masih lama karena kita masih muda, tapi enggak dengan orang tua kita. Orang tua kita tuh makin hari makin tua loh. Rambutnya udah mulai memutih gitu, udah mulai banyak keluhan gitu. Maka jadi penting banget kalau misalnya tiba-tiba nih lu pada yang cowok gitu, mah mau nggak dipijitin kakinya gitu. Atau misalnya ketika nemenin belanjaannya lu bawain, terus kalau nyebrang tangannya dipegang, mah ayo mah bareng sini sama aku. Kayak gitu, mulai coba mengekspresikan kasih sayangnya kalau lu tuh cowok gitu. Dan udah saatnya nyokap lu tuh jatuh cinta 2 kali. Jatuh cinta yang kedua sama anak laki-lakinya. Mungkin itu jadi satu titik kalau misalnya teman-teman harus mengekspresikan perasaan karena teman-teman udah gede gitu. Bisa nangis gitu. Bisa nangis pada saat itu. Ketika kita nangis kita tahu, oh iya, Allah tuh di Quran surat An-Najm, Allah tuh ada menyediakan tools itu gitu. Afala ta'qilun, tidakkah kita menggunakan akal kita gitu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air di samudera, di laut, di danau, di sungai gitu. Bahkan air ini para researcher gitu ya, para peneliti di barat mengatakan adalah sebagai sumber kehidupan. Maka ketika air ditemukan di suatu planet di luar planet bumi, kita langsung berencana jangan-jangan kita bisa tinggal di planet lain gitu. Itu beneran dikerjain proyeknya miliaran. Pasti bukan planet Namek kan? Nah bukan. Itu dia kan. Itu planet Namek gak sih? Planet Namek masih relate gak sih? Orang-orang tuh masih nonton Dragon Ball gak sih? Jadi planet Namek adalah kita jadi bahas planet Namek. Jadi itu tempatnya Piccolo. Lu tau Piccolo gak? Oke, next. Jadi air itu sumber kehidupan, dan sampai kalau misalnya ada air di planet lain, para ilmuwan itu ngira kita bisa tinggal di planet lain itu, kita bisa pindah gitu ya Bang ya. Tapi afala tatafakkirun. Tidakkah kamu berpikir gitu bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu ada manfaatnya gitu. Kita pikir gitu, kenapa Allah ciptakan air sebagai sumber kehidupan ada di mana-mana, sampai bahkan di planet lain juga ada gitu. Bahkan para researcher tanpa keimanan gitu kan, tanpa syahadat, bermodalkan penelitian-penelitian yang luar biasa serius, menetapkan bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan air selain di samudra, laut, danau dan sungai, tapi Allah ciptakan juga di sela mata kita. Di sela-sela mata kita. Kenapa coba kayak gitu? Artinya berarti air ini punya hak untuk menetes, untuk dikeluarkan. Allah tuh tahu bahwa manusia ketika diciptakan perlu bahasa. Makanya wajah kita tuh elastis gitu. Enggak kemudian kaku kayak kanebo kering ya kan. Misalnya atau kayak triplek gitu, kita tuh elastis banget, bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa cemberut gitu. Karena kehidupan ini ada bahagia, ada sedihan, itu silih berganti satu sama lain. Maka tiap-tiap ekspresi dan perasaan itu punya bahasa. Salah satunya buat kesedihan itu adalah bahasanya dengan mengalirkan air matanya gitu. Itu ada hak dari air matanya lu semua gitu kan. Air mata kita semua di Selasa ini untuk
mengalir gitu. Sebagaimana tubuh kita nih punya haknya untuk dapat buah-buahan, punya haknya untuk dapat sayur-sayuran, untuk dapat olahraga gitu kata dokter Tiara gitu. Gue pernah ikut salah satu Kursi gitu bang. course-nya kayak gitu. Beliau gimana caranya kita hidup sehat. Kita tuh ditarget sebenarnya biologis tubuh kita itu dalam 1 minggu minimal kita olahraga tau gak berapa lama? Setengah jam? Kurang lama pak? kurang lama dalam 1 minggu loh. Oh dalam seminggu. Dalam 1 minggu. Saya kira sehari pak. Bukan. Oh, seminggu dalam ya? 1 minggu kira-kira berapa lama atau berapa hari menurut Amir? Berapa hari olahraganya? Menurut Amir 3, 4? 3 atau 4 4 hari. hari. Jadi 3 hari sekali olahraga. Yes. Tapi dokter Tiara bilang bahwa tubuh kita itu sebenarnya hanya butuh olahraga dalam 1 minggu 2 jam. Oh 2 jam. 2 jam dalam 1 minggu. 2 jam itu berarti 20 menit. 120 menit. Dan 120 menit itu boleh dicacah, boleh dicicil. Enggak langsung 2 jam gitu. Enggak justru enggak kayak Boleh gitu. dicicil. Boleh dicicil. Berapa? Misalnya setengah jam. Berarti Sehari setengah jam gitu. sehari setengah jam berarti 4 hari ya. Berarti kan bener gak sih? Iya 4 hari. Jangan gitu dong. Mohon maaf Jangan nih. ragu nih. Udah agak. Gimana? Bener kan? Kok Amir kayaknya gak bisa dipercaya nih guys. Ya eksak saya kurang. Enggak bercanda. Berarti 4 hari kan? 4 hari. Gitu. Nah olahraganya tuh apa aja gitu. Olahraganya mau jumping jam kah gitu. Jadi gak perlu olahraga yang mahal gitu. Yang penting digerakin gitu setengah jam. Tubuh kita punya hak itu. Dan mata kita juga punya hak untuk meneteskan air matanya. Gitu. Kalau teman-teman nggak pernah nangis tuh, itu ada kaitannya sama emosi gitu. Jadinya, kalau Amir sendiri menjadwalkan gak sih? Nah. Menjadwalkan atau apa yang menyebabkan biasanya Amir itu nangis? Nangis karena sesuatu ya. Terakhir aneh inget nangis bang. Oke. Terakhir banget kan? Terakhir banget. 2 hari yang lalu ya. Enggak. Nah ini juga udah jadi bukan permasalahan sih, maksudnya jadi hal yang gak ideal juga buat aneh pribadi sebenarnya sebagai laki-laki karena jarang menangis gitu ya. Mungkin air mata keluar pas kelilipan ya kan? Atau pas nguap kan gini-gini kan maksud itu basah kan mata. Nah, tapi kalau deliberately nangis itu pas hari ibu. Jadi saya kan di Jatinangor ya. Ya. Ibu saya di rumah kebetulan. Betul. Nggak ikut saya ke Jatinangor. Nah, ceritanya saya membuat satu video buat ibu saya karena saya nggak bisa ngirim apa-apa. Lebih tepatnya. Iya. Saya pakai lagu-lagu sedih gitu. Lagu-lagu yang bertemakan ibu-ibu gitu. Bukan ibu-ibu Masida, bukan. Maksudnya yang tentang perjuangan ibu. Iya. Nangkap. Aneh buat foto-foto aneh dari bayi sampai sekarang, foto-foto ibu aneh yang masih muda. dari gue kecil sampai gue gede. Oke. Nah, gue satu-satuin. Gue ini udah kan selesai dong. Udah set, gue tonton dari awal. Oke. Gue nangis. Itu padahal itu buat mak gue ya. Tapi saya nangis duluan. Oke. Mungkin Umi saya tidak tahu ini. Saya nangis duluan. Uminya Amir. Masya Allah. 2 kali Umi saya kesebut hari ini. Jadi tiap podcast semoga dapat jariahnya. Amin. Nah itu emang yang paling bisa membuat saya nangis itu keluarga. Salah satunya ibu saya gitu. Nah itu yang bikin nangis itu udah lama banget. Coba hari ibu kapan coba saya aja lupa. April nggak sih? Ya. Desember. Loh. Duh, jauh sekali kalau Desember nih. Desember tahun lalu dong. Kayak enggak, tahun ini sih. Tahun ini ya? Cuman kalau aneh enggak menjadwalkan yang namanya menangis. Gitu. Jadi nangis juga sempat karena situasi ya. Mungkin karena banyak tekanan dan banyak pikiran. Itu nangis, cuman enggak selama nangis karena edit video. Itu lama nangisnya. Itu lama. Oh, nangisnya lama. Semenit lah. Sisanya 10 detik, sekian setengah menit gitu. Karena ini mungkin belum di usianya Amir kali ya, belum fasenya Amir atau mungkin teman-teman podcast juga yang belum ngerasain hal ini, tapi di teman-teman abang tuh ya atau di lu pada lah yang usianya segua dan di atas 20 gitu. plus gitu. 25 ke atas, kepala 2, kepala 3 gitu. Betul gitu kan. Yang udah mulai berkeluarga, awal-awal berkeluarga baru nikah gitu atau anaknya masih pada kecil gitu.
gue ngontak teman-teman gue gini, gimana kabar lo gitu. Masih tuh rutin gue gitu, gue rutin ngejaga komunikasi sama teman-teman, nge-maintenance gitu, nyempetin buat teleponan, live update Live gitu. update. Gimana bro, cari kerja susah kagak gitu. Gue dengar kemarin lu coba shifting kerjaan nih dari yang kemarin gitu, sekarang udah dapat lagi belum, kayak gitu. Terus gimana, anak istri sehat gak, kayak gitu, nanya lah. Semua teman-teman gue teleponin satu-satu. Mereka qadarullah teman-teman circle terdekat gue tuh udah pada nikah, jadi gue juga merasakan tuh perubahan kematangan kedewasaan mereka gitu. Gue penasaran kan, gue pengen belajar nih sama mereka. Selain gue pengen sharing, gue juga pengen belajar sama mereka. Gue nelfon ini satu-satu, 1, 2, 3, banyak lah. Nah yang kocak adalah yang gue baru tahu gitu, mereka punya satu hal yang sama gitu ketika gue teleponin Apa satu-satu. tuh bang? Banyak kan berarti, mereka tuh berarti banyak dong. Betul, banyak. banyak. Gak cuma satu laki-laki gitu Enggak, kan. lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang seingat gue bahkan gitu. Ketika gue teleponin satu-satu gitu, mereka ternyata punya jadwal nangis harian, jadwal nangis bulanan. Jadwal nangis. Jadi mereka bareng-bareng ngumpul terus apa gimana? Bukan dong, bukan gitu. Jadi jadwalnya masing-masing. Mereka nggak ngobrol satu sama lain. Mereka nggak ngobrol satu sama lain. Ente yang nanya satu-satu. Iya, gue yang nanya satu-satu gitu. Bahkan mereka nggak tahu kalau abis gue tuh nelfon dia sebelumnya abis nelfon yang lain. Kagak tahu, gue nelfon aja gitu. Anak-anak, karena kan gue yang paling available gitu kan, yang paling leluasa buat kesana kesini. Yang paling kosong. Aduh. Jadi gue bisa silaturahmi ke rumah mereka gitu kan, silaturahmi ke tempat-tempat mereka atau janjian di tempat makan sama mereka gitu, silaturahmi. Ya qadarullah istrinya juga gue kenal juga gitu, berteman sama mereka. Kayak gitu. Jadwalnya masing-masing, nangisnya jadwalnya masing-masing. Mereka punya jadwal nangis Masing-masing. bulanan masing-masing itu. Dan itu nangis bareng istri dan nangis sendirian itu beda. Oh ada jadwalnya Gitu. sendiri juga. Ada quality time-nya beda-beda tuh. Oke. Jadi sebagaimana keluarga-keluarga kekinian gitu ya. Teman-teman gue ada keluarga-keluarga kekinian gitu. Termasuk abang sama kakak ipar gue, kakak ipar cewek gue tuh termasuk keluarga-keluarga kekinian yang sebelum dia menikah tuh ya. Di dalam pengenalannya gitu. Dalam berkenalan sebelum ke akad, sebelum lamaran atau sesudah lamaran gitu. Mereka kenalan dulu secara mendalam. Kenalan dalam bahasa Arab disebut ta'aruf. Masya Allah gitu. Tapi ya ini tidak dengan ini ya, kalau abang sama kakak ipar cewek gue nggak ada ustadznya ya. Gitu. Tidak ada penengahnya. Beda. Di pinggir dia. Saling laporan aja sama nyokap bokapnya kayak gitu. Cuman ada upaya kesana lah gitu. Kalau sebelum nikah tuh kita harus ngobrol serius dulu. Harus kenal gitu. Dulu gitu ya. Levelannya tuh sampai kayak gini. Levelannya sampai kayak ini percakapannya keluarga kekinian ya, teman-teman gue maupun abang gue itu. Jadi sebelum nikah tuh mereka ngobrol dulu. Abang gue ngasih tahu di pernikahan nyokap bokap gue gitu, ada yang gue tidak suka, ada yang tidak gue suka, bahkan ada yang jadi luka buat gue, ada yang gue benci, dan gue nggak mau itu keulang di keluarga kita nanti. Itu adalah begini. Jadi diceritain dulu tuh, di breakdown gitu. Terus nanti si ceweknya juga sama cerita, kalau di keluarga ayah ibu gue ada juga yang gue nggak suka, ada juga yang jadi kenangan buruk, dan gue nggak mau keluarga kita nanti kayak gitu. Gitu. Teman-teman gue juga pada kayak gitu. Kalau teman-teman gue clear sih, memang mereka pada taruh. Gitu. Ini yang di tengah, yang ada ustadz di tengah. Gitu. Betul, yang di tengah. Ada yang menengahi. Iya. Gitu. Nah kemudian di breakdown lagi. Kalau yang pengen dilanjutin apa? Dari pernikahan nyokap bokap gue yang gue suka itu, gitu kata abang gue. Kayak gini. Suka banget tuh. Meskipun kayak begini, tapi lanjutnya begini. Itu diobrolin gitu. Sejauh itu gitu ngobrolnya. Apa yang harus kita pertahankan dan apa yang harus kita putus. Nggak boleh sampai keulang di keluarga kita kayak gitu. Nah teman-teman gue kayak gitu, maka selalu ada jadwal kayak quality time bareng kayak gitu. Nah itu kan quality time sama istri tuh nggak jarang juga teman-teman gue terharu gitu kan. Terharu, ternyata gue kurang mampu nge-provide istri gue. Ternyata gue belum mampu untuk jadi protektor gitu. Karena kan gue suka nanya ya, bro, jadi sebenarnya gue harus buru-buru nikah gak sih? Gue suka nanya kan. Betul gitu, gue nanya sama orang yang udah melewati hal-hal tersebut gitu ya. Sudah sudah ongoing lah kayak gitu kan, sebagai ibadah terlama di pada sepanjang hidup ini gitu. Terus mereka jawab gitu, lu perlu banyak persiapan sih, dan kadang tuh ada kita tuh harus bisa memanajemen perasaan gitu, memanajemen adrenalin, kita tuh harus bisa memanajemen emosi kita. Nah ini masuk nih gitu, karena pasti ada satu titik ya di mana lo ngerasa kayak aduh sedih banget, istri gue masih kondisinya gini, belum bisa gue fasilitasin buat kayak gini. Terlepas berapapun penghasilan lo,
Gue ketemu sama yang udah lumayan gede gitu di atas UMR misalnya, tapi tetap ngerasain itu bro, tetap ngerasain kalau duh sedih banget tuh gue ke istri gue belum bisa ngefasilitasin ini. Akan ada selalu momen itu gitu. Kalau kita nggak mampu memanajemen emosi kita, itu jadi bisa juga kayak sensitif gitu. Istrinya mau main sama temannya nggak boleh gitu, istrinya mau ngeksplorasi diri nggak boleh karena si suaminya kayak minder gitu. Duh gue belum bisa ngasih duit, belum bisa ngasih, udah nggak boleh, nggak usah kemana-mana, di sini aja gitu. Padahal sebenarnya itu datang dari perasaan nggak berdaya gitu karena penghasilan kurang gitu. Itu nggak boleh tuh sampai kayak gitu gitu. Terus sebenarnya perasaan istri tuh kayak gimana sih ketika kita belum bisa nyokong dia gitu, atau jangan-jangan sebenarnya istrinya juga bisa menyokong dirinya sendiri kan gitu. Kenapa enggak kita dukung juga gitu. Itu jadi obrolan quality time yang bikin haru kayak gitu. Nah terlepas dari momen-momen quality time sama istri gitu, ternyata mereka punya momen lain, nangis sendiri gitu. Salah satunya ada yang nyempetin buat telepon gue buat nangis. Oh itu jadi tempat nangis teman-teman lu. Iya gitu buat cerita-cerita, dan gue jadi dapat banyak pelajaran dari mereka gitu. Mereka punya jadwal nangis gitu. Beberapa temen gue nangisnya, lu tahu di mana? Di mana? Di motor. Oh sambil jalan tuh, Iya. atau lagi polisi tidur gitu, dikit. Pulang kantor capek kan, aduh gimana lagi ya kan, kita suka mikir jauh banget ya, cowok-cowok tuh pasti mikir banget. Udah baru hamil aja gitu, baru mengandung aja kita udah mikirin nanti kalau ini SD-nya di mana ya, Ntar TK-nya S3-nya gimana gitu. Waduh, Kan jauh gitu. banget tuh. Mana sekolah-sekolah udah pada mahal kan, sekolah-sekolah yang bagus gitu ya, sekolah Islam terpadu, sekolah pesantren gitu gimana ya, udah sejauh itu kan. Udah kepikiran tuh ya. Udah kepikiran tuh, udah merindingin dari sekarang gitu. Gue dapet gitu cerita-cerita mereka nangis gitu. Dan jadi hal yang penting kalau nangis itu adalah wajar. Nangis itu biasa aja, jadi sebuah ekspresi aja. Itu nggak menandakan lemah gitu. Dan gue pun begitu dengar ceritanya beresonansi gitu ya. Kesedihan Ikut itu. nangis bang. Nggak nangis, bukan sedih, haru. Oke. Gitu, betapa nangis itu dengan ketegaran. Gitu. Nangis itu bukan yang ngeluh semua gitu, tapi gue sadar ternyata gue belum cukup, kurang keras gitu berjuang buat keluarga gue ini gitu. Ternyata gue sadar bahwa doa gue kurang panjang, sujud gue kurang lama, silaturahmi gue kurang panjang, pengorbanan gue kurang besar. Cerita gitu itu jadi nangis bulanan bro. Gitu penting gitu supaya kita nanti jadi ayah, jadi suami itu bisa lega ketemu istri sebelum pulang ke rumah gitu, dengan perasaan yang nggak bawa urusan kantor gitu, nggak ada urusan kantor. Gue pernah sempat dapat ceritanya Ustadz Ali Hidayat pulang kerja gitu, anak-anak nggak butuh jabatan di kantor, nggak butuh gelar-gelar di luar rumah gitu. Profesor. Iya, Ustadz kan bilang, nggak pernah anak saya bilang Ustadz gitu katanya beliau, nggak pernah bilang gitu. Anaknya manggil Buya gitu, karena anak istri kita butuh kayak gitu. Maka penting tuh yang namanya nangis kayak gitu. Ini cerita dari teman-teman gue nih. Kalau dari lu Jadi regulasi emosi itu penting gitu ya. mantep banget istilah lu, regulasi Ada emosi. gunanya saya baca buku. Oke. Kebetulan ya. Oke. Terus kalau kita lihat juga ini bisa mengubah mindset ya. Semua kan tergantung genset ya. Semua tergantung mindset maksudnya Betul. kan. Mulai dari stereotip laki-laki, kalau laki-laki nggak boleh nangis, padahal nangis itu jadi salah satu apa ya namanya? Salah satu cara yang paling murah untuk merelief, untuk bikin relax gitu kan. Iya. Sama halnya kayak gini teman. Dulu waktu kecil saya pernah nangis. Nangisnya karena betul. Karena saya anak laki-laki ya. Saya punya abang laki-laki, adik laki-laki 3. Oke, pasti lu selalu berbagi dan penuh kasih sayang. Betul. Sebagaimana anak laki-laki. Dan bentuk kasih sayangnya itu adalah Psikotek. waduh, itu punya aku. Dulu pernah berantem. Kebetulan saya anaknya halus. Meskipun berantem, saya menang, tapi saya nangis. Saya berantem sama abang saya, sama mas, sama mas saya berantem. Saya timpuk dia pakai apa? Pakai tabung, celengan, celengan plastik. Sumpah. Iya, celengan plastik isinya segini. Dia setengahnya itu isinya koin. Aduh. Saya lempar ke kepalanya, cedak, dia nangis, saya nangis. Kok Anda nangis juga? Karena- harusnya Anda bahagia dong. Karena pada akhirnya saya nyesel. Oke. Karena abang sendiri nyesel. Nangis ke kamar. Biasanya teman-teman, kalau orang udah nangis capek, udah nangis semua keluar, apa yang dilakukan? Tidur.
Jadi solusi Anda tidurnya nyenyak adalah nangis. Oke. Keluarkanlah semua emosi-emosi Iya, dalam iya, diri. iya, Itu iya, mungkin iya. pelajaran yang saya dapat dari Amir kecil. Oke, makasih Amir kecil. Iya. Jadi saat dia sudah emosinya menggebu-gebu, dia keluarkan dengan cara paling murah yang Allah kasih. Kita bersyukur lo bisa nangis, punya air mata. Mungkin ada satu kondisi di mana orang-orang nggak bisa nangis gitu, Oke. yang keras hatinya Ya, seperti ya, apa. ya, ya. Jadi emosinya tidak stabil, semua dipendam sendiri. Ya, ya, Tapi Allah ngasih kita satu tools, Itu cara. satu cara yang murah banget yang bisa bikin hati kita lega. Salah satunya apa? Nangis. Dan laki-laki tuh bang, dari cerita ente Kenapa? Yang mana? yang tadi, Oke. gue jadi Kenapa? bisa menyimpulkan bahwa air mata laki-laki itu Seberharga itu. seberharga itu, apalagi di mata orang yang tepat. Au. Wah, Oke. apalagi mungkin cukup tabu juga kita laki-laki punya teman cerita. Kenapa Bener ya? banget gak sih? Kenapa ya? Iya Gitu. kan? Tapi kalau gue juga baru kuliah sih. Iya. Gue baru kuliah dan momen itu skripsi gitu. Kalau gue perlu teman buat ngobrol nih. Gitu, teman cowok buat ngobrol gitu. Karena kalau teman cewek buat ngobrol, ujungnya biasanya Nggak ngobrol dia. nggak ngobrol. Nggak ngobrol. Agak kemana-mana Nggak tuh. kemana-mana. Oke, kita skip bahasan ini. Iya, iya. Nanti ya ada episode sendiri kayaknya Ada episode ya. sendiri tuh, Ada oke. episode sendiri. Oke, skip. Ini juga kalau Sorry, dibolehin sih. Sorry. Oke, lanjut aja. Nah, jadi kan air mata laki-laki itu pada akhirnya dia berharga sebenarnya bukan hanya di mata orang yang tepat, tapi di situasi yang tepat. Oke. Iya. Ini juga harus tahu waktu juga ya, Betul. bukan jadinya cengeng ya. Bukan jadinya cengeng, bukan karena menangisi hal yang receh. Dari cerita ente itu tidak receh sama Betul. sekali, tuanku. Itu tidak receh sama sekali. Itu Iya, sama kayaknya laki-laki itu memikirkan hajat orang banyak, hajat peradaban ke depan. Allah. Karena kan peradaban itu dimulai dari keluarga. Betul. Kalau keluarganya oke, anak-anaknya oke, Ya. bisa membentuk peradaban-peradaban yang luar biasa ke depannya. Jadi air mata itu sangat-sangatlah berharga gitu ya. Apalagi tadi di mata orang-orang laki-laki itu kok jarang banget ini punya teman cerita, padahal sepenting itu enggak sih kita punya teman cerita yang bisa memahami gitu kan. Nyokap gue bahkan bilang sampai air mata laki-laki itu air mata yang paling jujur. Wis. Karena laki-laki jarang nangis. Exactly. Jadi ketika dia nangis itu udah jadi titik ya tertulusnya nih kalau udah pecah banget gitu. Itu pasti ketika laki-laki nangis itu jadi warning keras gitu. Wah, ini udah akumulatif nih berarti. Kayak gitu. Bener sih kalau misalnya dibilang seberharga itu ya. Boleh juga nih menurut teman-teman gimana? Iya. Lu pada nangis karena apa sih? Coba boleh Bener tolong banget. komen di YouTube, di TikTok, di Instagram gitu. Pakai second account nggak apa-apa. Iya. Gua tahu lu malu. atau akun temen nggak apa-apa. Atau nge-DM gitu ya. Coba cerita, coba sharing kita. Lu nangis karena apa sih cowok-cowok? Iya, atau mungkin kakak-kakak perempuan nih, tahu adik-adiknya nih. Iya. Itu nangis karena apa sih? Boleh diceritain juga adik Bisa lu diceritain. nangis karena apa gitu. Adiknya kakak-kakak ini nangis karena apa gitu. Dan Umar bin Khattab ini punya ciri fisik yang khusus, ciri fisik yang khas. Which is Itu adalah asik. Which is banget gak sih lu? asal parah. Garis keras. Dan itu adalah bentuk garis di bawah matanya ke bawah membentuk aliran sungai yang menandakan bahwa Umar bin Khattab itu sering menangis di sepertiga malam. Oh, jadi pas saking seringnya menangis Saking mungkin. seringnya menangis. Jadi ada bekasnya bahkan ya, Ada meskipun bekasnya. sedang tidak menangis gitu. Meskipun tidak sedang menangis. Oke.